لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada Rabu sore hari ini tanggal berapa, Bem? 12. Tanggal 12. Tanggal 12 Oktober ya 2022. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis ini ya. Semoga Allah Azza wa Jalla ya, memberikan atau menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian ya, dengan majelis ilmu ini, dan juga mendapatkan ketenangan ya, dan juga pujian Allah Azza wa Jalla di hadapan para malaikat ya. Dan juga tentunya yang lebih ya, daripada itu adalah kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa menuntut ilmu ya. Thalabul ilmi yang merupakan salah satu ibadah yang agung ya, ibadah yang besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keikhlasan dalam ibadah yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah yang ke-24, yaitu halaman 92. Di antara prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah mengimani ya, keluarnya Dajjal ya, mengimani keluarnya Dajjal di akhir zaman, yang merupakan salah satu dari 10 tanda kiamat kubra atau kiamat besar ya, yaitu keluarnya Dajjal. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah ya, tidaklah menyimpang dari keyakinan ini kecuali ahlul hawa dan juga orang awam atau orang yang jahil ya. Ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat ya, bahwasanya Dajjal akan keluar di akhir zaman, dan dia bukanlah sekedar simbol kerusakan ya, seperti yang dipahami oleh sebagian orang ya, tapi dia betul-betul adalah sosok manusia ya, sosok manusia yang memiliki sifat-sifat manusia ya, memiliki rambut ya, wajah ya, dan seterusnya, yang itu membatalkan keyakinan ya sebagian orang bahwasanya Dajjal ini hanya sekedar simbol kerusakan ya. Dan fitnah Dajjal ini adalah fitnah terbesar ya sejak diciptakannya dunia ini ya, dan tidaklah seorang nabi yang diutus kecuali memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tentang ya sifat Dajjal, atau di antara sifat Dajjal ya, beliau mengatakan, ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war
maktubun baina ainaihi kafara atau kafir, ya. Yaqra'uhu kullu muslimin. Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Artinya dari Nabi Adam, nabi yang pertama, ya, sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Kecuali berikan peringatan kepada umatnya tentang Dajjal, yang mana Dajjal ini buta sebelahnya, ya, buta mata, ya. Yang buta sebelah lagi pendusta. Jadi memiliki dua mata, hanya saja mata sebelahnya buta atau a'war, ya. Ketahuilah bahwa Dajjal matanya buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Ya, di sini Rasulullah SAW menjelaskan sifat Dajjal atau sifat fisik Dajjal sebagai pegangan bagi kita kaum mukminin, ya, agar nanti tidak terfitnah, karena fitnahnya sangat besar, ya. Allah Azza wa Jalla berikan kepada Dajjal kemampuan-kemampuan yang tidak masuk akal, yang bisa memfitnah manusia, ya, sehingga kemudian mereka mengimani bahwasanya dia adalah Tuhan dan seterusnya, ya. Ketahuilah bahwasanya Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafara atau kafir, yang mana itu bisa dibaca oleh setiap muslim yang bisa baca ataupun yang tidak bisa baca, ya. Artinya baik dia seorang muslim yang buta huruf ataupun yang tidak buta huruf, dia akan bisa membaca tulisan tersebut, ya. Dan juga di sini dijelaskan bahwasanya Dajjal ini adalah seorang yang masih muda, ya, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, mata sebelah kanannya buta, menonjol keluar bagaikan buah anggur yang mengapung. Kalau kita letakkan buah anggur, ya, di sebuah air, kemudian ada yang menonjol, yaitu, ya, mata kanannya, ya, mata kanannya daripada Dajjal, ya. Di atas mata kirinya ada daging tumbuh. Tertulis di antara kedua matanya kafara. Kalau kita lihat sifat-sifat ini, maka sifat-sifat yang tidak disukai oleh manusia, ya. Maka kakinya bengkok, ya, sebelah kanannya buta, ada daging tumbuh di mata sebelah kiri. Ini sesuatu yang tidak disukai oleh fitrah manusia, ya. Nah, tulisan ini dapat dibaca oleh setiap muslim yang bisa baca tulis dan yang tidak bisa baca tulis. Dan disebutkan dalam riwayat, ya, tentang seorang sahabat yang terombang-ambing di sebuah lautan, yakni sahabat siapa namanya yang Tamim Ad-Dari. Nah, sahabat Tamim Ad-Dari bersama dengan sejumlah, ya, temannya atau sahabatnya yang terombang-ambing di sebuah lautan, kemudian terdampar di sebuah pulau, ya. Kemudian dia bertemu dengan seekor binatang yang tidak diketahui mana depannya, mana belakangnya, saking lebatnya bulu yang menutupinya, ya. Dari situ dijelaskan secara singkat atau ringkasnya, ya, binatang ini mengantarkan Tamim Ad-Dari dan teman-temannya menuju ke sebuah gua, ya, atau ke sebuah tempat, di mana Dajjal, ya, ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, ternyata itu adalah Dajjal dalam keadaan terikat, ya. Berarti berdasarkan hadis itu Dajjal saat ini sudah ada, ya, sudah ada terikat, dan nanti pada saatnya akan keluar dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Kemudian bahwasanya Dajjal ini adalah seorang yang mandul, ya, tidak mempunyai anak, ya. Dan nanti Dajjal akan muncul dari arah timur, dari Khurasan, ya. Khurasan sekarang terletak di Iran Timur,
ya. Dan dengan diiringi oleh 70.000 orang Yahudi Asbahan, ya. Ini sebuah kota di tengah Iran, ya. Dan nanti Dajjal akan berada di muka bumi ini ketika keluar, ya. Ketika keluar selama 40 hari, ya. Sehari pertama ya seperti 1 tahun, sehari yang kedua seperti 1 bulan, sehari berikutnya seperti 1 pekan, dan sisa-sisa hari berikutnya seperti hari-hari biasa selama 40 hari. Dia berkeliling ke seluruh penjuru dunia, masuk ke dalamnya, ya, kecuali 2 kota yaitu Mekah dan Madinah. Dia tidak bisa memasuki kedua kota tersebut. Dan sebagaimana disebutkan sebelumnya oleh Al-Ustaz Yazid, ya, bahwasanya beliau menyebutkan beberapa tanda atau membahas beberapa tanda besar tentang akan munculnya hari kiamat besar atau kiamat kubra, yaitu diantaranya Dajjal. Karena ada sebagian orang yang mengingkari, ya, tentang eksistensi atau wujudnya atau adanya Dajjal, ya. Dan mereka adalah kelompok, ya, Khawarij, ya, Mu'tazilah dan juga Jahmiyah, atau sebagian Khawarij, Mu'tazilah dan Jahmiyah, ya. Mereka mengingkari tentang wujud daripada Dajjal, ya. Dan mereka menganggap itu hanyalah sebuah simbol. Makanya di sini oleh para ulama pembahasan tentang Dajjal dimasukkan dalam kitab-kitab akidah dan juga manhaj. Dan juga disebutkan diantaranya oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, ya. Dajjal, kemudian Mahdi, Imam Mahdi, ya, turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Ini disebutkan dalam kitab-kitab akidah dan manhaj oleh para ulama. Adapun pembahasan apakah bumi bulat atau datar, ini tidak ada pembahasannya dalam kitab-kitab akidah, ya. Maka tidak perlu kita memperbincangkan atau mendebatkan masalah itu, ya. Karena ini kuat juga perbedaannya di tengah-tengah Ahlus Sunnah masalah bulat atau datar, ya. Nah, kalau kita mau mengorek ternyata teman kita yang sama-sama, ya, Ahlus Sunnah berbeda juga, ini akhirnya akan terjadi di sini gak enak, ya. Sudah kita yang jelas, ya, yang jelas itu tidak masuk dalam ranah akidah, maka tidak saling menghukumi kufur terhadap yang menyelisihi keyakinannya dalam masalah ini. Ya. Baik, kemudian yang ke-25, ikhwah, dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman, ya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, ya. Dia turun setelah keluarnya, ya, Imam Mahdi, ya, setelah keluarnya Imam Mahdi. Dan ini banyak disebutkan oleh para ulama, ya. Dan beliau berimam atau beliau bermakmum kepada Imam Mahdi sebagaimana disebutkan dalam hadis yang pembahasannya sebelumnya. Rasulullah mengatakan, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum." Ya. Bagaimana dengan kalian apabila Isa putra Maryam turun kepada kalian sedangkan imam kalian dari kalangan kalian. Maksudnya di sini adalah Imam Mahdi, ya. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi adalah sebagai imam kaum muslimin pada saat itu, ya. Dan Imam Mahdi juga seorang manusia dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ahlul Bait. Namanya sama dengan nama beliau dan ayahnya juga sama namanya, Muhammad bin Abdullah, ya. Yang Allah Azza wa Jalla perbaiki dia dalam satu malam, ya. Diperbaiki kondisinya, ya, dalam satu malam, sehingga di sini kita bisa mengetahui bahwasanya kondisi sebelumnya tidak seperti itu. Kemudian diperbaiki dalam satu malam oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Dan Imam Mahdi ini bukan imam seperti keyakinannya orang-orang Syiah, ya, yang nanti akan keluar dari sebuah gua, di sebuah tempat, ya, tidak. Tapi dia adalah, ya, manusia, ya,
manusia biasa, dalam artian bukan menempati goa ya seperti halnya Dajjal ya atau yang lainnya ya. Dan prosesnya pun seperti itu, prosesnya juga secara naluri atau secara alami bagaimana dia menjadi pemimpin kaum muslimin pada saat itu ya. Ya tentu kita tidak tahu kapan itu akan terjadi ya. Yang jelas waktunya sudah dekat ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Dan sungguh dia Isa ya benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus ya. Tafsiran lafaz wa innahu la'ilmun lis-sa'ah menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya sebagaimana tercantum dalam kitab tafsir Ibnu Katsir adalah turunnya Nabi Isa ibnu Maryam alaihi assalam. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Turunnya Nabi Isa adalah tanda ya akan datangnya hari kiamat ya. Kemudian juga dijelaskan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah ya. Hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam sebelum hari kiamat diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Abu Malik, Ikrimah, Hasan, Qatadah, Ad-Dhahhak dan yang lainnya ya. Hadis-hadis turunnya Nabi Isa bin Maryam sebelum hari kiamat sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana adalah mutawatir. Sebagaimana hadis-hadis tentang keberadaan Dajjal atau keluarnya Dajjal ini juga mutawatir ya. Imam Mahdi itu juga mutawatir ya. Mutawatir, maka tidak ada syak ya bagi seorang yang beriman ya kepada hari akhir, karena ini semua adalah bagian daripada iman kepada hari akhir. Al-iman bil yaumil akhir, di antaranya mengimani tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam alaihi salam hakaman adla fayaksir as-salib wa yaqtul al-khinzir wa yad'a jizyah wa yafidh al-mal hatta la yaqbalahu ahad." Ya, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam. Di sini Rasulullah SAW mengatakannya sudah 14 atau 15 abad yang lalu, dan beliau mengatakan la yushikanna, sungguh ya sudah benar-benar dekat. La yushikanna ya, di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam sebagai hakim yang adil ya, hakim yang adil. Nanti dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah atau pajak, dan akan melimpah ruah harta benda sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Tidak ada yang mau menerima sedekah dari orang lain ya, saking melimpahnya harta pada saat itu ya. Kemudian di sini al-muallif menjelaskan tentang hikmah. Apa hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman ya. Dan kita meyakini ikhwas sekalian bahwasanya turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman ini bukanlah sebagai seorang nabi ya. Bukan sebagai seorang nabi, tapi beliau mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di sini, hikmahnya yang pertama adalah membantah Yahudi ya. Membantah Yahudi yang beranggapan bahwa mereka telah membunuh Isa alaihi salam. Ini memang ya pekerjaan mereka orang-orang Yahudi, yakni membunuh para nabi ya. Termasuk di antaranya Nabi Isa menurut klaim mereka. Menurut klaim mereka atau pengakuan mereka, dan ini dibantah oleh Allah Azza wa Jalla ya dalam Al-Qur'an, dan nanti akan dibuktikan oleh Allah Azza wa Jalla pada akhir zaman dengan diturunkannya beliau
Ya. Padahal Nabi Isa lah yang akan membunuh pimpinan mereka, yaitu Dajjal. Ya, jadi Dajjal ini adalah pemimpin orang-orang Yahudi. Di Dajjal ini akan diiring atau diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan. Ya. Makanya terjadi huru-hara kiamat itu dari sana, di Palestina. Di sana, sebagaimana halnya sekarang banyak terjadi fitnah dan kekacauan. Dan tentunya ini menjadi tanda, ya, semakin dekatnya hari kiamat. Ya. Tapi kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi, dan kita tidak perlu mencocok-cocokkan peristiwa tersebut dengan hadis-hadis yang ada. Ya. Kemudian yang kedua, hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihissalam adalah, ya, Nabi Isa alaihissalam turun untuk membongkar kebohongan Nasrani. Ya, untuk membongkar kebohongan orang-orang Nasrani, ya, menghancurkan salib, ya, membunuh babi dan menghapus upeti atau pajak, ya. Yang mana orang-orang Nasrani ini telah mengangkat Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan, ya, atau sebagai Tuhan, ya. Padahal Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari itu semua. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Isa berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pengikutnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membawa syariat yang baru, ya. Karena agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah penutup semua agama, ya. Dan Nabi Isa alaihi salam menjadi hakim umat ini karena tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi beliau turun bukan sebagai nabi yang diutus, ya, tapi untuk melaksanakan tugas, yakni di antaranya adalah membunuh Dajjal, ya, kemudian membunuh babi, ya, menghancurkan salib, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian ikhwas sekalian, prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah yang berikutnya, yang ke-26 adalah bahwasanya ahlu sunnah meyakini tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini salah satu daripada rangkaian, ya, tanda-tanda hari kiamat besar, ya, nanti di akhir zaman. Yang mana Ya'juj dan Ma'juj ini, ya, nanti juga, ya, akan, ya, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam ketika itu, ya. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa seperti manusia lainnya, ya, mereka mirip dengan orang bangsa Aturk, ya, dan mereka adalah orang-orang kafir, ya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini adalah kaum kafir, ya. Mata mereka sipit, berhidung pesek, berambut pirang, ya. Sekalipun bentuk dan kulit mereka bervariasi. Ini juga manusia sama, ya. Dan hanya saja keberadaan mereka saat ini ghaib, ya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah tabaraka wa taala. Keberadaan mereka ghaib, ya. Yang jelas disebutkan dalam riwayat bahwasanya mereka, ya, terpenjara atau terkungkung dalam sebuah tembok yang besar, ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, ya, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, ya, tempat-tempat yang tinggi mereka turun dengan cepat dan jumlah mereka sangat banyak, ya. Dan mereka manusia, ya, jadi jenis manusia juga. Sama juga Dajjal juga jenis manusia, ya. Imam Mahdi juga sama, ya, bahkan beliau dari keturunan Ahlul Bait atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka akan keluar pada masa Isa bin Maryam alaihissalam. Ketika Isa bin Maryam turun, ya, mereka keluar. Ya, ini setelah Isa bin Maryam, ya, membunuh Dajjal. Kemudian
keluarlah Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian Allah membinasakan mereka semua dalam satu malam berkat doa Nabi Isa bin Maryam atas mereka, ya. Nah, jadi ketika itu, ya, Isa bin Maryam berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian dikirimlah ulat-ulat, ya, kepada mereka, lalu mereka mati seketika, mati semuanya, ya. Dan bumi dipenuhi dengan bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Kita bisa bayangkan bumi yang sebesar ini dipenuhi dengan bangkainya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Lalu kemudian untuk membersihkan itu, Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan yang deras, kemudian, ya, bersihlah bumi dari, ya, bangkai Ya'juj dan Ma'juj, ya. Tapi keberadaan mereka ghaib, ya. Ini termasuk salah satu perkara ghaib yang wajib kita imani. Di mana, ya, mereka ghaib, ya. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Kemudian prinsip akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah berikutnya, atau yang ke-27, bahwasanya Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini tentang terbitnya matahari dari barat menjelang hari kiamat, ya. Matahari akan terbit dari barat, ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka atau kedatangan Rabbmu atau sebagian dari tanda-tanda dari Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidak berguna lagi iman seorang yang belum beriman sebelum itu, ya. Ini ketika matahari terbit dari barat, maka tidak bermanfaat lagi taubat, atau tidak diterima lagi taubat. Ketika itu manusia semuanya beriman ketika melihat matahari terbit dari barat, ya, terbelalak mata mereka, kaget, ya. Ketika itu mereka semuanya beriman, akan tapi kata Allah Azza wa Jal, keimanan mereka tidak memberikan manfaat. Sudah tertutup pintu taubat. Nah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, fa idza tala'at min maghribiha amana an-nasu kulluhum ajma'un, fa yawma idzin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl." Ya. Tidak akan datang hari kiamat hingga matahari terbit dari barat. Dan jika telah terbit dari barat, maka semua manusia yang di bumi pun beriman. Ya, ketika itu semuanya beriman. Yang demikian itu terjadi pada saat tidak berguna lagi iman seorang yang belum beriman sebelum itu. Ya. Kalau yang beriman sebelum itu, maka bermanfaat imannya, ya, akan menolongnya nanti pada hari kiamat. Adapun yang beriman setelah terbitnya matahari dari barat, maka keimanan mereka tidak bermanfaat, sebagaimana tidak bermanfaatnya keimanan Fir'aun ketika, ya, kematian sudah sampai di tenggorokannya, ya, tidak bermanfaat lagi. Nah, kemudian yang ke-28 dari prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani hari akhir, ya, beriman kepada hari akhir, dan juga apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara setelah kematian, ya, di antaranya tentang fitnah kubur, ya, nikmat dan adab kubur, kemudian kiamat kubro. Termasuk di antaranya adalah kejadian-kejadian yang mengawali kiamat kubro. Ini juga harus kita imani, ya. Imam Mahdi, kemudian ada keluarnya Dajjal, ya. Kemudian
Ya'juj dan Ma'juj, ini semua bagian daripada beriman kepada hari akhir. Dan itu sharih jelas ya, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tandanya ya, tanda-tandanya, dan kita harus mengimaninya ya. Termasuk juga ya berkaitan dengan setelah kematian yang kiamat sughra, masing-masing kita ya akan menghadapi kematian ya, yang akan dihadapi setelah kematian dari fitnah kubur ya, pertanyaan kubur ya, 3 pertanyaan kubur ya. Kemudian nikmat dan azab kubur, kiamat kubra besar, kemudian lembaran catatan amal ya, hisab, haud, telaga ya, sirat, syafaat, surga dan neraka. Ini wajib kita imani ya. Dan sebagiannya sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya ya, tentang hisab ya. Ini kita sudah membahasnya. Kita bahas yang pertama yaitu fitnah kubur. Ini masuk dalam prinsip yang ke-29 ya. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani adanya fitnah kubur. Ini masuk dengan fitnah kubur, yakni 3 pertanyaan malaikat munkar dan nakir ya, kepada mayit di dalam kuburannya, yaitu man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka ya. Allah azza wa jalla berfirman, yuthabbitullah alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah azza wa jalla akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat ya. Kalau kita mempelajari 3 permasalahan ini atau 3 usul ini, kemudian kita memahaminya, kemudian kita mengamalkannya ya, maka insya Allah Allah akan kokohkan kita ya untuk mengucapkan perkataan ini ya. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Ketika akan meninggal atau wafat, Allah juga kokohkan, teguhkan ya di dunia. Ketika akan mati, ketika akan wafat ya. Dan nanti di akhirat juga Allah azza wa jalla akan teguhkan ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir ya. Makanya ikhwas sekalian, tidak ada jalan agar kita kokoh ya untuk berpegang teguh dengan kalimat tauhid di dunia ini kecuali dengan kita terus ya memupuk keimanan kita ya, beriman kepada Allah azza wa jalla, terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengimani semua yang ya dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya. Apalagi fitnah sakaratul maut, ini juga termasuk di antara fitnah yang besar ya. Disitulah syaitan akan menggelincirkan seorang hamba pada saat-saat detik-detik terakhir, yang kalau seandainya dia tergelincir maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita butuh kepada pokok hidayah ya dari Allah tabaraka wa taala agar kita meninggal di atas dinul Islam ya, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mentauhidkan Allah tabaraka wa taala ya. Maka nanti di akhirat pun kita akan dikokohkan untuk tetap bisa dikokohkan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, yang mana siapa yang bisa menjawab ya 3 pertanyaan ini, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur dan selamat dari azab kubur. Dan siapa yang selamat dari azab kubur atau selamat di alam kubur, di alam barzakh, maka yang berikutnya akan lebih mudah, akan lebih ringan ya, sebagaimana itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini disampaikan kepada sahabat Utsman bin Affan ya. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau setiap kali melihat kuburan beliau menangis. Beliau menangis ya. Ya, karena memikirkan fitnah kubur ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari fitnah kubur ya. Maksudnya berlindung dari fitnah
kubur. Ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Ya, berlindung dari azab kubur. Ya. Dan disebutkan dalam hadis yang di sini disebutkan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang adanya fitnah kubur, yakni bahwa manusia dalam kuburnya akan ditanyakan kepadanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, ya, siapa nabimu. Ya, orang-orang yang beriman akan dikaruniai keteguhan. Inilah, ya, keteguhan di akhirat, ya, keteguhan dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat, sehingga ia akan menjawab, Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad adalah nabiku. Ya. Maka 3 perkara ini atau 3 usul ini wajib dipelajari oleh setiap muslim, kemudian dipahami, kemudian diamalkan. Maka siapa yang belajar 3 usul ini, memahaminya, mempelajarinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya, maka insya Allah dia akan selamat dari azab kubur. Dia akan bisa menjawab 3 pertanyaan kubur tersebut atau fitnah kubur tersebut, ya. Sedangkan orang yang ragu akan menjawab, ya, aku tidak tahu, aku mendengar orang mengatakannya, lalu aku pun ikut mengatakannya, ya. Maka dipukullah ia dengan 1 batang besi sehingga ia berteriak sekeras-kerasnya, yang mana teriakannya itu dapat didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia dan jin, ya. Dan seandainya manusia mendengarnya, niscaya ia akan jatuh pingsan. Ini luar biasa, ya. Jadi teriakannya luar biasa. Kalau seandainya manusia, ya, bisa mendengar, maka ia akan jatuh pingsan saking kuatnya teriakan, ya, orang yang disiksa dalam kubur. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah, ya. Kemudian yang ke-30, ikhwah, di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani adanya azab dan nikmat kubur, ya. Keduanya adalah benar berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' salafus salih. Tentu alam barzakh atau alam kubur ini adalah alam yang sudah berbeda, ya, alam yang sudah berbeda, bukan alam dunia. Maka ini juga termasuk perkara gaib, ya, termasuk perkara gaib yang harus kita imani, ya. Di antara dalil tentang adanya azab kubur, Allah Azza wa Jalla berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Ya. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Ini di alam kubur, di alam barzakh. Ini kepada Fir'aun, ya, dan keluarganya, ya. Pada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Orang kafir di dalam alam barzakh atau alam kubur, ya, mereka mendapatkan azab kubur, ya, yang begitu dahsyat, dan mereka berangan-angan agar kiamat itu ditangguhkan, ya, agar kiamat itu lama terjadinya atau tegaknya, ya, karena mereka mengetahui bahwa yang setelah itu akan jauh lebih berat. Dan seorang mukmin yang mendapatkan nikmat kubur, maka dia berangan-angan agar kiamat segera ditegakkan, karena mereka mengetahui bahwa yang setelahnya itu adalah lebih besar atau lebih nikmat, ya. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim." Ya, nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Maksudnya satu azab di antaranya di dunia, ya. Satu azab di antaranya di dunia, yakni Fir'aun dan juga keluarganya atau bala tentaranya. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan mengazab mereka 2 kali. Satu azab di antaranya di dunia, yaitu dengan dibunuh, ditawan,
dan kelaparan, ya. Sedang yang keduanya adalah azab kubur, ya. Yang kedua adalah azab kubur. Di dunia diazab, ya, dengan dibunuh, ditawan dan juga kelaparan. Sedangkan yang kedua adalah azab kubur. Tsumma yuradduna ila azabin azim, kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang besar, yaitu neraka. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, azabul qabri haq. Azab kubur itu hak, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk senantiasa berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari azab kubur di setiap akhir tasyahud sebelum salam ketika salat. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis-hadis tentang ketetapan adanya azab kubur adalah mutawatir, ya. Maka tidak ada jalan untuk memberikan keraguan dengan mengatakan bahwa hadis tersebut ahad. Ada sebagian kelompok yang mengingkari adanya azab kubur dengan alasan hadisnya ahad, ya. Ini juga terjadi pada tanda atau kasus terjadinya atau keluarnya Dajjal. Mereka mengatakan atau beralasan dengan hadis ahad. Tapi ketika mereka tidak bisa menolak, ya, kesahihan daripada hadis-hadis tersebut, kemudian mereka mentakwilnya kepada makna yang lain, yaitu mengatakan bahwasanya Dajjal itu hanyalah simbol, ya. Ya. Yang jelas ikhwah sekalian bahwa, ya, semua ini adalah hak dan semuanya adalah perkara yang gaib, ya. Maka kita wajib menerima, ya, mengimani, ya, sebagaimana datangnya dalil-dalil tersebut, ya, tanpa kita kemudian mentakwilnya kepada makna yang lain, ya. Khususnya berkaitan dengan masalah Dajjal dan juga azab kubur dan juga nikmat kubur. Kemudian ikhwas sekalian, insyaallah ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, khususnya untuk meningkatkan keimanan kita tentang hari akhir, ya. Bahwasanya kita semua pada akhirnya, ya, apapun profesi, ya, dan kedudukan kita di masyarakat atau di dunia ini, pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini semakin membuat kita untuk terus hati-hati, ya, di dalam kita mengarungi kehidupan ini, ya. Jangan sampai kita, ya, nanti dalam kondisi bangkrut, ya, dalam kondisi bangkrut dengan kezaliman yang kita lakukan kepada, ya, sesama makhluk Allah tabaraka wa taala, ya. Dan tentu juga semakin mengingatkan kita bahwa tidak ada jalan keselamatan, ya, hidup di dunia ini dan terlebih-lebih di akhirat kelak kecuali dengan mengikuti jalan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan Islam dan di atas sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Iwan. Alhamdulillah.